Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin bekerja menggunakan teknik sculpting. Di teknik memahat ya teman-teman, seperti kita memodeling tapi seperti menggunakan tanah liat. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat body seperti itu. Jadi dari bodinya itu di awal adalah dari rangkaian, yaitu beberapa susunan objek-objek terpisah seperti ini ya. Terus kemudian nanti baru jadi ke bagian yang belakang, seperti kurang lebih. Jadi kita juga akan bagaimana cara membuat tangan itu dari beberapa objek seperti yang depan ini, nanti dijadikan seperti tangan. Terus kemudian bagaimana ketika kita ingin konsentrasi membuat detail wajah menggunakan sculpting, yaitu menggunakan sphere, atau langsung objek yang sudah kita gabung menggunakan ini ya. Dan berikutnya nanti kita juga akan belajar mengenai bagaimana kalau kita membuat objek-objek seperti kayak mungkin batu dan sebagainya. Saya akan susun beberapa part bagian, mungkin ada 1 sampai 3 atau sampai 5 mengenai part sculpting. Jadi temanya mengenai sculpting. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail dasar-dasar sculpting seperti apa, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan meragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana ketika kita akan memulai belajar sculpting dengan cara mudah. Di dalam bekerja menggunakan sculpting, jadi kita harus pahami dulu prinsip dasar sculpting itu seperti apa. Jadi objek yang kita buat itu harus bagaimana. Jadi untuk bermain sculpting, teman-teman dipastikan teman-teman harus memahami objek dengan jumlah segmen. Di sini dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya depan dulu screen kayaknya oke. Jadi kalau saya misalkan punya taruhlah 2 objek yang berbeda teman-teman ya, saya geser ke sana deh, kira-kira gitu. Juga sama. Jadi prinsip dasarnya begini, ada 2 objek. Yang satu objeknya dengan segmen yang sedikit gitu ya, sedikit. Ini kalau saya ke edit mode, lalu saya coba klik kanan, saya pilih subdivide, kemudian di sini ada parameter, nilainya berapa, tinggal ditambahkan kira-kira segini, oke. Atau 4 aja deh. Oke, terus kemudian dengan satu lagi yang namanya saya edit mode lagi, lalu saya klik kanan, subdivide juga sama, saya kasih nilainya sekitar ya 50 lah, padat, 50 kebanyakan nih, 30 aja misalkan. Nah itu dia teman-teman. Jadi ketika kita melihat objeknya banyak ya, terus saya gores menggunakan teknik sculpting. Yang pertama saya coba untuk sculpt langsung. Kunci pertama adalah yang draw. Jadi teman tinggal digores aja ya, digores begini. Oke, itu pertama. Ini digores juga sama. Dan saya lakukan dengan hal sama di bagian yang berikutnya, objek berikutnya. Jadi teman menggunakan sculpt, lalu digores di bagian atasnya, diagonal aja ya misalkan ya. Oke, sama di sampingnya kayak gini. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Jadi kalau misalkan saya hilangkan wireframe-nya, dan ini lebih bagusan, lebih detailan ini, lebih smooth hasilnya, dan terlihat tonjolannya lebih kuat ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau meskipun saya dekatkan terus kemudian saya lakukan lagi sculpting di sini, lalu saya gores di sini set gitu ya, ini tidak terlihat efeknya. Jadi kalau dengan jumlah segmen yang banyak pasti efeknya terjadinya akan lebih bagus goresannya ya. Saya dekatkan yang ada di sini kemari, ini dia. Beda ya, ketika saya tambah dia makin kelihatan. Oke, jadi jumlah segmen itu menentukan hasil dari apa yang kita akan lakukan menggunakan efek-efek yang ada di sini. Itu dia prinsip dasar yang pertama ya. Oke, selanjutnya jadi tadi metode pertama mengenai jumlah segmen ya, menggunakan edit mode, itu tahap pertama. Jadi ada juga menambahkan jumlah segmen dengan cara berbeda teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya subdivision. Nah, subdivision, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika kita klik subdivision otomatis dia bentuknya langsung menciut ya. Nah saya pengen berharap tetap posisi yang sama seperti awal, jadi teman-teman cukup klik di bagian simple. Nah di kondisi simple inilah ketika kita bermain yang namanya menggunakan sculpting teman-teman. Jadi teman-teman di sculpting gitu ya,
lalu digores di sini gitu, kurang lebih ya. Itu tidak ada efeknya teman-teman, karena si subdivision surface ini belum di apply, jadi harus di apply dulu. Nah gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus melakukan proses yang namanya untuk apply dulu. Nah, ketika di apply baru segmennya ada teman-teman ya. Ini saya undo lagi ya, nah saya tekan screen kayaknya belum dihidupkan. Oke, jadi kalau misalkan segmen saya banyakin kayak gini, kira-kira ada 3 gitu ya, lalu saya apply, nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Nah nanti setelah di apply baru teman-teman proses yang namanya sculpting, baru diproses melakukan pembentukan. Nah itu dia, itu disarankan begitu ya. Nah ini jumlah apply-nya tergantung keinginan kita teman-teman. Jadi kalau di undo ya, misalkan saya kepengen ada taruhlah 3 atau berapa gitu ya, misalkan taruhlah 6, keberatan ya, kebanyakan nih. Ketika saya play kan banyak tuh, nanti ketika saya ke sculpting, ketika digores, dan itu kan lebih terlihat detailnya. Itu bedanya teman-teman. Jadi makin banyak segmennya, goresannya makin terlihat bentuk-bentuknya. Jadi kalau ketika deketin, ketika saya gores lagi makin bagus. Itu dia teman-teman ya. Oke, ini tahap yang berikutnya, bisa menggunakan subdivision. Selanjutnya ada tahap yang berbeda. Tahap berikutnya kita menggunakan remesh. Jadi menambah jumlah menggunakan remesh. Jadi teman-teman tinggal diaktifkan saja. Lalu ini kondisi masih diaktifkan ya, wireframe supaya terlihat gitu ya apa yang terjadi. Terus kemudian kita pilihnya remesh. Nah di remesh ini kita bisa menambahkan jumlahnya banyak atau dikit, tergantung ya. Nah kita menggunakan yang sharp. Ini model-modelnya teman-teman kita pilih ya. Nah kita menggunakan sharp. Nah ketika dipilih yang sharp baru teman-teman tinggal menambahkan jumlahnya. Kalau sudah selesai teman-teman tinggal boleh ke bagian scope, tinggal digores. Nah itu dia. Nah ketika digores memang belum terjadi karena efek yang kita lakukan belum di apply teman-teman. Jadi teman-teman harus kembali object mode dulu, baru di apply dulu. Nah setelah di apply baru teman-teman lakukan proses yang namanya adalah scope, baru teman-teman tinggal melakukan proses goresan. Nah ini cara metode menggunakan remesh. Nanti ada pengembangan lagi teknik menggunakan remesh seperti apa. Ketika kita sudah tahu bagaimana proses yang diperlukan ketika membuat sculpting, jadi kita bisa menambahkan segmen. Nah teman-teman ketika sudah ditambahkan segmen, kan jumlah segmennya banyak tuh ya. Misalkan saya menggunakan taruhlah tekniknya adalah remesh di sini. Saya mau pakai remesh aja deh gitu ya, pakai remesh, dibanyakin lagi gitu ya, pakai yang sharp, lebih banyak lagi deh kira-kira ya. Misalkan saya tambah kira-kira segini gitu ya. Kalau sudah teman-teman tinggal di apply. Setelah di apply baru teman-teman melakukan proses yang namanya untuk menggunakan sculpt. Nah ketika menggunakan sculpt kita juga bisa menggunakan yang di sini sumbu X. Jadi ini kalau saya tidak menggunakan fungsi yang ada di atas ini ya, mirror namanya ini, mirroring. Jadi symmetrical orang bilang namanya ya. Jadi ketika saya gores di sini dia hanya satu sisi doang yang akan terpengaruh. Nah teman-teman. Nah jadi kalau menggunakan symmetrical ini, ketika saya klik di sini, ketika saya gores di sini, nanti di sisi sebelahnya juga akan ikut gitu ya teman-teman. Gitu kan. Misalkan di sini nih. Ketika saya gores di sini atau di sini gitu ya, dia akan ikutin. Nah itu dia. Itu dia. Jadi fungsi dari simetri ini membantu ketika teman-teman ingin membuat pola yang sifatnya kanan kiri sama, misalkan kurang lebih kayak gitu ya. Ini segmennya saya hilangin dulu deh biar wireframe saya hilangin biar kelihatan kayak gini. Itu bedanya fungsinya ketika kita menggunakan simetrik di dalam sumbu X di sculpting. Oke, saat ini kita akan coba membuat sesuatu ya dengan teknik sculpting. Jadi teman-teman dengan teknik sculpting ini kita bisa membuat dari satu objek menjadi sesuatu gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman kepengen dari beberapa objek digabung menjadi satu juga bisa. Saat ini saya coba untuk membuat yang paling gampang adalah menggunakan sphere. Ini paling sederhana ya, paling gampang. Nah dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk dilakukan proses yang namanya bisa menggunakan subdivision surface. Nah itu dia ya. Jumlahnya berapa bebas, itu terserah kita keinginannya. Oke, saya kasih 2 saja. Lalu di play. Setelah di play baru teman-teman langsung ke bagian, masuk ke bagian dalam perintah sculpting. Di sini bisa, perintah di sini juga bisa sama aja ya. Oke, jadi di sini bisa, di bagian untuk yang di sini juga sama aja teman-teman. Jadi kalau untuk layout yang biasa juga bisa.
sculpting juga bisa, sama aja. Nah, jadi dari sini saya mencoba untuk membuat sesuatu ya. Jadi kalau ingin membuat objek sesuatu, misalkan kayak telinga gitu ya teman-teman. Jadi teman harus menggunakan yang namanya mirror atau symmetrical di sini berdasarkan sumbu X. Nah, ketika saya sentuh nanti dia akan bergerak, akan terpengaruh dua sisi kanan kiri. Jadi kalau misalkan saya kepengen buat mata, ya teman tinggal dibuat di sini atau dibuat satu tonjolan yang sama terjadi di kanan kiri. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan simetri, ya nanti hanya satu sisi saja yang akan terjadi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini saya coba untuk screen key dulu. Nah, dari sini teman-teman kita misalkan kepengen mau bikin taruhlah telinganya gitu ya, teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan X, contoh aja sederhana, terus kemudian saya coba buat di sisi sebelah sini misalkan itu ya. Kita tinggal buat aja menggunakan yang namanya draw. Saya geser ke kanan dulu biar kelihatan, dan ini saya aktifkan juga biar teman-teman lihat bahwa oh ternyata pakai toolsnya ini, fungsi ini kurang lebih. Jadi teman-teman cukup melakukan proses yang kita buat dari sebelah sini gitu ya. Ini nggak kelihatan, ini kan ada dua sisi ya, jadi saya cukup konsentrasi di sisi samping saja. Misalkan saya mau buatnya di sini contohnya, nah itu ya. Teman-teman cukup langsung lakukan aja proses penambahan, lakukan. Kalau memang cukup di sini, tambahin lagi di sini atasnya. Nah, biar lebih kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Oke, nah dari sini nanti teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan proses yang namanya kayak menghaluskan. Menghaluskan bisa menggunakan smooth di sini juga bisa, tinggal digores ya. Tapi ini terlalu kuat. Kalau terlalu kuat teman tinggal dikurangkan saja nilainya. Nah, dihaluskan kayak gini. Nah, mungkin terlalu halus atau terlalu kuat tadi halusnya. Oke. Nah gitu ya. Nah kita misalkan biasanya kalau di bagian telinga kan di sini ada bagian-bagian yang lipatan ya. Kita menggunakan kris teman-teman, klik aja kris. Ini contoh aja ya sederhananya, klik di sini. Nah kayak gini, gitu ya. Oke, dibuat di sini lipatan. Oke, segmen yang kita miliki saat ini tidak padat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan kembali kemari terus teman-teman mencoba untuk memadatkan kembali bisa. Kita coba aktifkan dulu dengan wireframe. Sebenarnya kurang banyak ya kalau menurut saya. Supaya mau halus ya teman-teman bisa menggunakan teknik yang namanya bisa menggunakan remesh ya, atau multi resolution juga bisa. Tapi banyak orang pakai menggunakan remesh. Nah, ketika menggunakan remesh nanti kan kita menggunakan sharp gitu kan, atau voxel, tinggal dirapetin aja jumlahnya seberapa banyak. Nah itu ya, sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah baru tinggal kita apply. Nah sekarang kita ini sudah mulai halus, teman-teman tinggal melakukan proses sculpting kembali di awal. Jadi teman-teman tinggal dirapikan lagi ya, dirapikan di bagian sininya. Mungkin saya menggunakan kris. Nah itu dia. Mungkin dalam bagian ini contoh aja ya, contoh sederhana. Cara buatnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menambah lagi menggunakan draw juga boleh di sini misalkan. Saya mau tambahin lagi di sini. Ini juga bisa ya. Oke. Saya tambahkan bagian atas kayak gini. Bisa. Gitu ya teman-teman cara kerjanya ya. Terus kemudian kalau teman-teman merasa ini karena ternyata kurang halus, teman-teman bisa menggunakan shift, tekan shift di keyboard, digores. Nah, ya kelihatan lebih halus. Di shift ini membantu teman-teman untuk membuat objeknya tidak kasar ya, jadinya lebih halus. Nah, di bagian lekukan juga boleh, bagian lekukan ya. Terus setelah sampai di sini teman-teman boleh menambahkan menggunakan kris juga boleh. Dipertajam lekukannya, kurang lebih kayak gitu. Ini contoh sederhana ya. Nah, bikin kuping kayak gitu ya kurang lebih. Saya tambahkan sedikit di sini. Iya, kira-kira gitu. Kalau mau dikurangin, dikira lemahin lagi, dikurangkan bagian dalam. Terus kalau mau dia lebih ada kedalaman, pakai kris lagi di sini. Dikecilkan lagi ya untuk radiusnya. Saya tekan F, lalu dikecilkan lagi, baru dibuat di sini. Kalau teman mau buat lagi di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Tergantung kita. Nah, ini tergantung kita buatnya. Ini salah satu misalkan bikin telinga sederhana ya. Nah, kalau krisnya mau dibuat sampai atas juga boleh sampai di sini. Nggak masalah ya. Nah, jadi sedikit ada lekukan-lekukan di daerah sini nih. Gitu tentunya.
Oke, simpel ya cara kerjanya ya. Proses-prosesnya sederhananya. Kalau mau dihalusin pakai shift lagi, dirapikan lagi, pakai shift dirapikan lagi. Oke, nanti baru dihalusin lagi pakai kris. Begitu teman-teman cara kerjanya, prosesnya ya. Nah, jangan lupa ketika kita melakukan proses yang namanya misalkan menggunakan sculpting, teman-teman harus sering disimpan ya. Disimpan dulu gitu ya. Disimpan dulu di mana yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal diatur misalkan di sini dasar. Nah, yang kita ya dasar aja. Terus kemudian kalau teman-teman mau buat kayak misalkan bagian matanya juga bisa menggunakan ini juga bisa dibuat mata-mata sederhana yang lucu-lucu lah gitu ya. Mungkin ini makhluk aneh lah gitu ya. Kita buat dulu teman-teman. Jadi saya belum jelasin bikin orang kira-kira laki seperti apa. Tapi saat ini saya menjelaskan menggunakan teknik yang fungsi dari ada di sini. Saya coba untuk perbesar, saya besarin. Saya buat di sini saya tekan kontrol. Untuk tujuan kontrol entah apa supaya agak ada sedikit logokan bagian dalam. Nah, itu dia. Gitu teman-teman, simpel ya. Terus kalau tidak menggunakan kontrol, lalu saya klik di bagian depannya, saya kecilkan lagi. Lalu teman-teman membuat bagian hidungnya. Wah, kira-kira gitu ya. Ikan hidungnya. Oke. Kalau mau lebih besar, di sini dibuat kayak ada lebih dalam. Nah, itu ya. Nah, gitu ya, teman. Oke. Kalau mau lebih tajam lagi, berarti kita bisa menggunakan kris untuk lebih menekankan di pinggirannya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk mulutnya bagaimana? Sama. Untuk mulutnya kita bisa menggunakan pakai ini juga sama. Kita dari depan tinggal kita mainkan saja di sini teman-teman. Ini simpel ya buat yang baru pertama kali belajar tekniknya seperti ini. Misalkan gitu. Nah. Oke, gitu ya. Kalau tengahnya mau lebih kuat, berarti tonjolin lagi. Gampang, simpel. Jadi nggak usah dibikin pusing. Paling gampang gitu. Dari sini baru teman-teman melakukan proses namanya kris juga untuk membuat logo yang lebih kuat di sini. Kalau kecilin lagi ya, silakan. Jadi untuk supaya lebih detail. Oke, ini paling gampang begini. Nah, kalau kepengen kesannya kayak bisa ditarik ke atas, teman bisa menggunakan yang namanya grab. Nah, gitu. Ini juga sama hidungnya, kalau kurang mancung tinggal majuin. Nah, ke bawah. Gitu ya. Simpel ya teman-teman ya. Pastikan sering disimpan. Oke. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk bagaimana kalian bikin matanya. Ya sudah sama menggunakan ini juga, teman-teman tinggal dikecilkan aja lingkarannya. Oke, kita buat dari sini kemarin. Nah, misalkan gini contohnya. Nah, gini gampangnya aja. Nah, gitu dulu teman. Dari sini teman juga bisa buat kayak bulat-bulat kayak gini juga bisa, boleh, silakan. Ada kebutuhan. Nah, teman-teman tinggal mencoba untuk menggunakan kris. Saya biasanya mencoba untuk membuat bagian bawahnya paling gampang. Ya, nah ini kalau terlalu apa namanya besar dikecilin aja. Nah, kayak gitu. Oke, simpel ya. Giver. Oke teman-teman, jadi cara kerjanya seperti itu. Bagaimana cara basic dasar menggunakan sculpting untuk di part pertama. Untuk rambut teman-teman cukup biasanya saya menggunakan yang namanya backplay strip ini atau yang ini, sama aja ya. Nah, ini pakai ini bisa. Saya tambahkan aja di bagian belakangnya. Jadi kalau besaran saya menggunakan yang ini play strip, ya tarik ke belakang. Kira-kira gitu deh. Nah, gitu ya. Jadi dibuat sembarang dulu aja, simple ya, kayak gitu. Nggak usah pusing-pusing. Oke, wah jadi rambutnya begini dah. Oke ya. Nah, tinggal lihat tuh. Kita belah tengah nih ya teman-teman. Zaman-zaman saya SMA dulu.
Oke, nah setelah sampai di sini baru teman-teman bisa melakukan proses yang namanya penghalusan menggunakan shift. Dihaluskan lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, lakukan lagi sampai di sini. Simple. Terus nanti menggunakan crease untuk dia terlihat agak detail lagi. Jangan lupa disimpan, gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sering disimpan. Selanjutnya setelah sampai di sini tinggal diatur kira-kira polanya, lekukannya seperti apa, tinggal kalian atur aja, gitu ya. Gitu teman-teman, simple sederhana. Oke teman-teman, untuk part pertama itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kita akan coba lebih detailnya bagaimana cara membuat karakter yang sederhana, lucu-lucu aja ya. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya bagaimana membuat untuk temanya Scooping di bagian part kedua. Sekian, terima kasih.